Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada pertemuan hari ini bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Monggo ketua kelas untuk memimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Ya, untuk selanjutnya Bu Guru absen dulu ya. Naufal, Hadir. Hikmatul, Hadir Bu. Koria, Hadir Bu. Dini, Absen Bu. absen kenapa ya nak? Nggak tahu ya, nggak ada kabar. Oh, mungkin nanti untuk ketua kelas bisa mencari Dini ya kemana. Iya Bu. Ya, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat logaritma. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu peserta didik diharapkan dapat menyederhanakan bentuk aljabar yang di dalamnya memuat bentuk logaritma dengan menggunakan sifat-sifat logaritma yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Apa sih manfaat kita mempelajari logaritma? Di sini logaritma, fungsi logaritma itu sangat diperlukan dalam ilmu pendidikan karena di sini logaritma bisa kita gunakan untuk menghitung satu frekuensi dalam musik dan juga di sini kita bisa seperti menghitung skala Richter dalam gempa bumi dan juga di sini di dalam bidang biologi kita bisa menggunakan fungsi logaritma ini untuk menghitung laju pertumbuhan penduduk dan juga bisa menghitung bunga majemuk seperti itu. Ya, sebelum mempelajari sifat-sifat logaritma, di pertemuan sebelumnya Ibu kan sudah menjelaskan tentang pengertian apa itu logaritma. Ya, di sini siapa yang masih ingat pengertian logaritma? Saya Bu. Ya, ayo Pari, apa? Logaritma adalah suatu operasi inverse atau kebalikan dari perpangkatan. Logaritma merupakan apa barusan? Suatu operasi inverse Suatu operasi inverse atau kebalikan dari perpangkatan. atau kebalikan dari perpangkatan. Nah, jadi benar ya apa yang sudah disebutkan Kori barusan, bahwasanya di sini logaritma merupakan suatu operasi inverse atau kebalikan dari perpangkatan seperti itu. Nah, contohnya seperti apabila di sini Bu Guru memiliki G pangkat X akan sama dengan A. Nah, ini dalam bentuk perpangkatan. Apabila kita tulis dalam bentuk logaritma, maka ini akan berubah menjadi G log A akan sama dengan X seperti itu. Nah, jadi di sini kenapa logaritma merupakan suatu operasi inverse atau kebalikan dari perpangkatan. Jadi bentuk perpangkatannya itu seperti ini. Dan apabila nantinya dibawa ke bentuk logaritma akan berubah menjadi G log A sama dengan X seperti itu. Ya, keterangan dari G log A ini ada 3, yaitu G itu sendiri ya. G di sini merupakan bilangan pokok atau basis logaritma. Nah, dan G di sini harus lebih dari 0 dan G di sini juga tidak boleh sama dengan 1. A di sini merupakan bilangan numeris di mana yang akan kita cari bilangan logaritmanya. Dan juga di sini ada ketentuan bahwasanya A itu harus lebih besar dari 0. Dan yang terakhir yaitu X di sini ya. Nah, X di sini merupakan hasil dari logaritmanya.
Dimana di sini nantinya hasilnya ini bisa positif, bisa 0, ataupun negatif. Seperti itu. Nah, contohnya itu seperti 2 log 8 ya. 2 log 8 sama dengan X. Nah, berapa sih nilai X-nya? Nah, maka nilai X-nya itu akan sama dengan 3. Karena, kenapa di sini bisa sama dengan 3 X-nya? Karena di sini 2 pangkat 3 akan sama dengan 8. Jadi di sini menggunakan pengertian dari ini, dari keterangan ini. Jadi logaritma itu ya, bentar, guru harus gitu. Nah, jadi logaritma merupakan suatu operasi kebalikan dari suatu perpangkatan. Yaitu mencari nilai yang menjadi pangkat dari suatu bilangan. Contohnya itu seperti 3 pangkat 4 sama dengan 81. Nah, maka di dalam logaritma itu akan menjadi 3 log 81 akan sama dengan 4. Contoh lagi ya, 3 pangkat minus 4. Minus 4 akan sama dengan 1/81. Nah, jadi di sini 3 log 1/81 itu akan sama dengan minus 4. Jadi, maksud dari suatu operasi kebalikan dari suatu perpangkatan yaitu mencari nilai yang menjadi pangkat dari suatu bilangan itu seperti ini. Jadi 3 pangkat 4 akan sama dengan 81. Nah, di dalam logaritma akan jadi 3 log 81 akan sama dengan 4. Dan juga 3 pangkat minus 4 itu akan sama dengan 1/181. Nah, di dalam logaritma 3 log 1/81 akan sama dengan minus 4. Di sini Bu Guru punya satu soal ya. Soalnya itu seperti ini. 2 log 4 ditambah 2 log 8. Nah, kita akan menyelesaikan soal ini ya. Jadi di sini 4 ini kan 2 pangkat 2. Jadi dapat kita tuliskan 2 log 2 pangkat 2. Nah, 8 ini kan 2 pangkat 3. Jadi kita dapat menuliskan 2 log 2 pangkat 3. 2 log 2 ini hilang ya. Ini juga 2 log 2 hilang. Jadi di sini kan sisa 2 sama 3. Jadi 2 log 4 itu hasilnya 2 dan 2 log 8 itu hasilnya 3 dan di sini ditambahkan sama dengan 5. Dapat dipahami? Paham. Ya, untuk selanjutnya Bu Guru di sini punya soal ya. Di sini soalnya 3 log 1/9 ditambah 3 log 1/27. Siapa yang dapat mengerjakan? Ya, Dekori, ayo. Ya, benar. Dan yang ini 3 pangkat ini kan naik jadi 3 pangkat min 2. Yang ini 3 pangkat min, ya, min 3 Plus 3. min 3. Nah, terus yang ini ya, yang ini ya, jadinya hasilnya min 2 tambah min 3 hutang 2 hutang 3. Ini 5. Nah, iya. Berarti minus 5 ya hasilnya? Ya, benar sekali. Barusan kita sudah mempelajari tentang
soal-soal logaritma secara umum ya. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat logaritma. Di mana di sini ketentuannya yaitu G lebih besar dari 0 dan G tidak boleh sama dengan 1, dan juga P lebih dari 0 dan juga P itu tidak boleh sama dengan 1, dan A, B lebih dari 0. Maka di sini akan berlaku beberapa sifat yang akan Ibu sebutkan sebentar lagi. Berlaku beberapa sifat. Sifat yang pertama yaitu G log G pangkat N itu hasilnya akan sama dengan N. Ya, akan sama dengan N. Sifat yang kedua, G log G itu akan sama dengan 1. Untuk sifat yang ketiga, G log 1 itu hasilnya sama dengan 0. Ketiga sifat ini merupakan sifat-sifat pokok di logaritma. Dan sifat yang keempat yaitu A log dalam kurung A kali B. Maka di sini akan berlaku A log A plus A log B. Dan juga di sini ada sifat yang kelima yaitu A log A per B. Di mana di sini akan berlaku A log A dikurangi A log B. Jadi kalau seumpama perkalian, di sini logaritmanya akan berubah menjadi penjumlahan. Dan juga di sini apabila di sini merupakan A log A per B, di sini akan menjadi pengurangan. Untuk lebih mempermudah pemahaman kalian, di sini Ibu sudah menyiapkan LKS, di mana di sini bisa didiskusikan dengan kelompoknya. Jadi nanti hasilnya dipresentasikan perwakilan kelompoknya ke depan ya. Ya, Bu. Ya. Gimana? Udah tahu? Yang mana yang ini? Yang G log A sama dengan? Ini kan G log A sama dengan X, maka A G pangkat X sama dengan ini kan? Oh, ini. Ini G log dalam kurung A plus B sama dengan G log A plus G log B gitu. Berarti dijalankan dulu. Iya. Terus G pangkat X per G pangkat Y sama dengan A per B. Coba. Mana deh? Nggak ada yang jalan, ada yang Bu. Ini kan Yang G log A sama dengan X, terus G pangkat X itu sama dengan A, terus G log A itu sama dengan X, maka A sama dengan G pangkat X. Terus yang ketiga, G log B sama dengan Y, maka B sama dengan G pangkat Y ya. Terus A kali B sama dengan G pangkat X kali G pangkat Y. Terus A kali B sama dengan G pangkat X plus Y. Terus ini dijabarkan terus G log dalam kurung A kali B sama dengan G log A plus G log B. G log dalam kurung A kali B ya, G log A ditambah G log B. Iya, bagaimana anak-anak terkait LKS yang sudah Ibu berikan? Apakah ada kesulitan? Tidak ada, Bu. Iya, untuk perwakilan dari kelompok pertama, siapa yang akan maju ke depan? Saya, Bu. Iya, saya persilahkan untuk Kori A untuk maju ke depan sekaligus mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompoknya ya. Ya, Bu. Ya, silakan. Kegiatan 1. Ada juga kegiatan ya? Ya, Jadi sifat yang pertama ya? Ya. Selanjutnya.
plus B. Apa ini? Coba. Ya, ini hasil dari pembahasan kelompok pertama ya. Iya. Monggo bisa dijelaskan ke teman-temannya. Untuk kegiatan 1, G log A sama dengan X jika dan hanya jika G pangkat X sama dengan A. Dan untuk kegiatan 2, memperoleh sifat A log dalam kurung A dikali B tutup kurung sama dengan G log A plus G log E. Dan untuk persamaan 2 dan 3 itu memperoleh sifat G log A dalam kurung A per B sama dengan G log A min G log B. Terkait pengerjaan kegiatan 2 yang diperoleh oleh kelompok 1, yaitu A log A kali B dan A log A per B itu benar sudah ya. Jadi di sini merupakan salah satu dari sifat-sifat di logaritma. Iya, terima kasih untuk Nak Kolia yang sudah mempresentasikan kegiatan 1 dan kegiatan 2. Untuk sekarang yaitu kegiatan 3. Siapa yang mau maju lagi? Saya Bu. Iya, ayo Nak Ii untuk maju. Ya. Untuk kegiatan 3 ada 6 sifat. Yang pertama, G log A pangkat N akan sama dengan N dikali G log A. G log A sama dengan log A per log G akan sama dengan P log A per P log G. Yang ketiga, G log A akan sama dengan 1 per log G. Yang keempat, G log A dikali A log B sama dengan G log B. Yang kelima, G pangkat N dikali log A pangkat M sama dengan M per N dikali G log A. Yang terakhir adalah G dikali G log A sama dengan A. Benar sekali. Jadi untuk di kegiatan 3 di sini ada terdiri dari 6 sifat ya. Ya, terima kasih anak. Silakan duduk kembali. Bagaimana anak-anak terkait presentasi dari teman-temannya? Apakah ada pertanyaan atau sudah dipahami semua? Sudah, Bu. Iya, agar kalian lebih paham di sini Bu Guru akan memberikan post test. Di sini dikerjakan 10 menit lalu dikumpulkan ya. Iya, Bu. Nah, waktu untuk mengerjakan post test sudah selesai, dikumpulkan ketua kelasnya ya. Nanti ketua kelasnya ngasihkan ke Bu Guru ya. Iya, Bu. Ya, untuk selanjutnya yaitu kita simpulkan pelajaran yang sudah kita pelajari dari awal hingga akhir. Nah, jadi di sini sifat-sifat dari logaritma itu ada 8 sifat. Yang ini 6 dan yang duanya lagi itu yang Kegiatan pertama. iya, yang di kegiatan pertama dan di kegiatan kedua. Di kegiatan kedua itu kan ada 2 sifat. Jadi itu sebagai 2 sifat tambahan dan yang ini merupakan sifat tambahan lainnya ya. Jadi total sifat-sifat logaritma itu ada 8 sifat. Bagaimana anak-anak? Apa ada yang perlu dipertanyakan atau masih ada yang dibingungkan? Sudah tidak ada, Bu. Iya, untuk menambah pemahaman kalian, Ibu di sini sudah menyiapkan PR dan sudah Ibu berikan kepada ketua kelas, jadi dikerjakan di rumah ya. Iya, Bu. Dan jangan lupa untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang persamaan logaritma. Jadi nanti bisa kalian pelajari terlebih dahulu bagaimana sih persamaan logaritma itu ya. Iya, Bu. Iya, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama agar apa yang kita pelajari dari awal hingga akhir bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.